Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Di podcast ini kita bakalan bahas santai soal hubungan kenakalan remaja dengan Pancasila. Sebelumnya kenalin, aku Zaitun Alfiah dan teman-teman aku yang ada di sini. Bisa perkenalan? Aku Tiasa Danila Irawan. Aku Nur Aini Septiana. Aku Raja Muhammad Rizky Mubarok. Aku Muhammad Ridha Iksan. Itu dia teman-teman aku yang bakalan ikutan bahas soal kenakalan remaja yang berkaitan dengan Pancasila. Sebelumnya nih, kalian kan udah liburan panjang nih. Nah, udah liburan kemana aja? Kalau dari aku kan, aku orang Malang ya, jadi ya liburan deket-deket sini aja. Oh, kalau Rizky? Aku kemarin memanfaatkan waktu buat pulang kampung sih. Pulang kampung, kampungnya di mana nih? Aku di Kuningan, Jawa Barat. Oh, jauh ya, dari Malang. Kalau kalian? Kalau aku sih di Blitar aja, deket-deket Malang sini kan, lumayan deket. Kalau aku sih di dekat Tuban aja. Kalau aku sih ya sekitaran Lamongan aja di rumah aku gitu. Selanjutnya kalau selama liburan kan pastinya menemukan kayak kenakalan remaja di kehidupan sehari-hari lah, nggak selama liburan aja. Kira-kira dari kalian ada nggak yang kayak gitu? Iya nih masih ada contohnya kayak apa pengguna motor itu apa tuh suaranya dikeras ya dikerasin gitu. Kenopotnya. Kayak masih kebut-kebut dan nggak sesuai aturan. Terus kalau dari kalian? Kalau dari aku apa ya? Kalau di daerahku tuh ya kurang tahu. Kalau di Malang tuh agak malah tahu contohnya kayak yang di Jalan Ijen itu tahu nggak? Itu kan kayak ada tempat buat duduk-duduk. Iya Buat tahu. orang pacaran. Iya itu kayak Tahu semua ya orangnya. Sering kan, Mas? Soalnya udah viral nggak sih? Iya sih viral kayak di sosmed, terus juga di mana-mana kan. kayak melakukan hal-hal yang nggak baik gitu loh. Dari kalian ada nggak yang bukan gitu? Kalau dari aku kan kayaknya selama puasa itu nggak sih, masih banyak orang yang itu perang sarung. Tapi perang sarungnya biasanya digabung sama tawuran gitu. Sarungnya dipakein batu gitu. Iya, diisi batu kan. Oh iya, aku baru tahu aja. Ada yang gitu, Oh. diisi batu sarungnya. Terus buat Parah. tawuran juga. Kalau dari Rizky, Kalau di daerah aku sih paling ya itu kayak yang tadi dibilang, masih banyak yang kebut-kebutan di jalan terus ugal-ugalan gitu kan. Itu kan ya cukup meresahkan gitu buat warga iya buat sekitar. masyarakat juga ya. Iya. Kalau dari aku sendiri sih, kayak misalnya waktu lebaran kan malam takbirannya tuh kayak ada yang tawuran, terus Oh, iya. ada yang pakai petasan yang di atas rumah gitu, kan mengganggu banget gitu. Iya, di daerah aku tuh sampai ngancurin rumah gitu petasannya. Separah itu. Iya, iya Itu gitu. disengaja kan? Ya nggak tahu ya, itu kayak di rumahnya tuh kayak pembuatan petasan gitu. Terus Oh. Mau ngebom ya itu. ngebom rumah sendiri kayak. Untuk rumah sendiri. Kalau selain itu ada lagi nggak yang kayak kenakalan remaja? Mungkin nggak di lingkungan kalian aja, kalau yang mungkin dibaca di berita atau apa gitu. Mungkin yang waktu itu pernah viral kali ya yang di Yogyakarta itu yang kritis itu. Oh ya, gitu. Iya keliti. Itu kan padahal kayak ngapain tiba-tiba orang disapu? Nggak ada manfaatnya. Iya, makanya. Gak ada tujuannya juga gitu loh. Nah, menurut kalian kelitih itu sebenarnya, menurut kalian aja ya dari pandangan kalian itu tujuannya tuh apa sih? Tujuan Iya, dari keren kelitih. kayaknya biar keren. Iya, makanya biar Kayak aku keren gitu. yang berpuasa ini aku bisa ini gitu. Berarti kayak menunjukkan jati dirinya. Ya kan pemuda kayak generasi sekarang kan apa namanya menunjukkan ingin jadi dirinya tuh lebih gimana ya? Lebih wah kuat banget. Gitu. Lebih di apa ya, di panjang berpuasa gitu sama orang lain. Sampai ngelukain orang gitu ya. Sampai masuk berita tapi kok nggak ada kayak tindakan dari Iya, tindakan dari pemerintah. gimana gitu. Udah ada kan biasanya kalau malam gitu kan banyak polisi patroli gitu kan. Oh iya. Oh, Iya, iya. itu pernah langsung dari pihak polisinya kan waktu itu ada patroli sih langsung. Tapi tetap aja dilakuin. Iya, tetap aja langsung. Iya Masih nggak ada efek jerahnya gitu ya. Iya.
Tapi kebanyakan keliti kan ya usia-usia remaja, terus pastinya itu di bawah umur. Nah, polisi itu sebenarnya boleh gak sih kayak nangkep mereka, terus menghukum mereka itu boleh nggak sih itu menurut kalian? Harusnya sih boleh ya, tapi kan Di bawah itu umur Ada aturannya. Yang sendiri kalau yang masih di bawah umur itu nggak bisa apa ya, dapat proses hukum kayak gitu. Nah itu susahnya. Mungkin ya diberi sanksi lah. Padahal kan ya termasuk tindakan kriminal ya. Iya, jangan dimasukin ke apa yang kayak lapas buat remaja itu. itu kok orang tuanya juga nggak tahu ya, maksudnya itu tentang anaknya itu kok bisa sampai ikut itu tuh kok Kan nggak biasanya tahu ya. gitu-gitu tuh kayak ikut teman gitu diajakin. Nggak tahu apa yang tiba-tiba ikut gitu. Nah, ikut aja yuk. Iya. Pemahaman itu sangat sangat berpengaruh ya. Lingkungan juga sih. Apa tetangganya juga. Terus ya mungkin emang keluarganya kayak kurang peduli sama dianya, jadi dia nyari Kesibukan, kenyamanan yang lain selain di rumah di luar. Nah, ngomong-ngomong soal peran orang tua, kalian juga kan remaja nih. Nah, mestinya kan orang tua itu bakalan kayak ngelarang-larang kalian, terus ngelarang kalian keluar malam-malam atau apa. Menurut kalian itu perlakuan orang tua yang benar ke anak atau bagaimana? Soalnya kan banyak banget ya kayak aku nih masih dilarang-larang sama orang tua, gak bisa berekspresi gitu kan. Jadi kayak anaknya tuh wah kita gitu. Menurut kalian peran orang tua itu seberapa pentingnya sih? Sangat-sangat penting ya, apalagi kayak kita kan remaja itu kan kita kalau cerita itu kan harus ke orang tua kan, karena orang tua itu lebih banyak pengalamannya gitu loh, jadi kita tuh biar nggak mudah terpengaruh oleh lingkungan atau dari teman, dari apapun itu, jadinya tuh sangat-sangat penting. Kalau orang tua kan kayak ngebatasin kamu belum berapa Dia ngebatasin sih, tapi kadang aku juga ngebatasin juga lah. gitu ya. Kayak bentar-bentar. Iya bener-bener, mending minta maaf daripada sebelumnya berangkat itu Izin. Kebanyakan gitu. kebanyakan orang Ya. juga gitu soalnya. Kalau dari kalian ada nggak kayak orang tua kalian membatasi, terus sikap kalian kayak gimana, mau terima atau enggak? Kalau orang tua sendiri itu sih yang nggak membatasi yang terlalu gimana-gimana, tapi kayak selalu bilang pokoknya apa yang kamu lakuin nanti harus mau tanggung jawab gitu. Jadi apa yang aku lakuin ya aku tanggung sendiri nanti akhirnya. Iya. Jadi ya harus gitu tahu sendiri. Tahu batasan ya, sendiri mana lah. yang benar mana yang biar gitu. Iya sih, itu perlu. Kalau dari itu siapa? Menurutku ya benar sih, apa itu kan bisa meningkatkan apa ya pribadi kita sebagai anak juga kan, lebih baik ke depannya gitu, jadi bisa diterima. Tapi kan ada kan kayak anaknya itu udah dilarang-larang, tapi ternyata anaknya masih sembunyi-sembunyi. Misalnya kayak pacaran. Di sini ada nggak yang punya pacar? Adik. Pastilah. Adik. Iya. Masa gak ada doi? Kayak sembunyi-sembunyi. Lagi aku ya. Cerita gimana? Ayo, bagaimana perjalanannya untuk pacaran? Pacaran secara terbuka atau masih diam-diam? Dengan itu sih lumayan terbuka sih. Udah kenal sama keluarga. Sebenarnya udah kenal. Berarti kan orang tua bisa mengawasi kan, nggak bisa bergaul bebas. Berhubung soal pacaran kan pastinya ada ya orang tua itu kayak strict parents sama Iya. yang membatasi anaknya nggak boleh pacaran, nggak boleh. Nah soal itu menurut kalian ya, orang tua itu salah apa enggak melarang anaknya pacaran? Kalau menurutku sih ya nggak salah, soalnya kan dimana orang tua itu pengen yang terbaik buat anaknya kan. Nah makanya dengan dia bilangin seperti itu ya buat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namanya lagi kan soalnya kalau pacaran masih muda gini kan juga masih labil gitu. Oh iya. Fokusnya tuh harus kayak harus terbuka sama orang tua sih, biar nggak Iya, kemana-mana. Terus apa lagi ya kenakalan remaja sekarang ini? Soal apa ya? Tawuran udah,
buruknya juga. Emang menurut kalian pacaran itu boleh nggak sih? Iya. Kalau Pokoknya. menurut saya gimana ya, antara boleh sama enggaknya. Iya. Kalau dari pandangan agamanya sih ya emang Boleh. jelas banget nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Soalnya ada sisi buruknya, banyak Iya. kebanyakan sisi Banyak buruknya, buruknya. sisi baiknya. Tapi ya Ya gimana ya? sisi baiknya Apa sih Coba disebutkan. Sebenarnya nggak ada sih. lah. Terus jauh kayak pacaran. Ya ayo pacarnya Rizky ini. Ayo tonton. Mungkin ini ya sekarang tuh masih banyak remaja yang merokok gitu kan, terus minum keras gitu. Dugem. Malam. Malam di Malang sih Malang. selalu gitu ya, kayak dengar-dengar dari teman-teman aku tuh itu ngajakin dugem gitu-gitu. Malah sekarang Kayak dari SMP tuh udah ada biasanya. Iya. hal kayak gitu Tapi udah kalau dianggap minumannya tuh oplosan gitu. Iya. Buat sendiri. hal kayak gitu udah dianggap lumrah sekarang, kayak wajar lah gitu. Sebelum aku ke Malang aja kayak, kamu kuliah di Malang. Terus nanti awas loh pergaulannya kayak gitu, mesti gitu. Oh iya. Iya, pergaulannya lo hati-hati. Malang tuh banyak yang kayak gitu. Terus aku ya yang kalah tergantung aku sendiri. Iya. Banyak sih kenakalan remaja yang zaman sekarang. Terus kan ada juga yang bisa ditangani sama pemerintah, sama ada juga yang enggak kan. Nah, dari pemerintah sendiri misalnya kayak memberikan aturan itu sebenarnya udah sangat efektif kah, atau ada cara-cara lain menurut kalian? Itu belum sih. Belum efektif. Iya. Belum terlalu. Ya kayak yang di Ada efek kan, jerahnya gitu. yang di Ijen kan Iya. kemarin postingnya sempat di itu, Iya, sempat tapi dikasih kayu. balik lagi. Ya, Balik lagi. balik lagi. Masih banyak Terus sih. yang di alun-alun juga gitu. Bisa tahu kan pindah tempat gitu. Ya soalnya mereka aja yang memanfaatkan tempat gitu. Kayak gitu walaupun emang dari pemerintahnya udah dikasih sanksi segala macam gitu, kalau dari pribadinya masih susah dibilangin ya Nah, ya tetap aja. tetap aja gitu. Tapi kadang kalau siang gitu di alun-alun ada kok kayak satpol pp gitu yang ngerasain pacaran gitu. Oh. Tapi ya tepat biasanya. Ya Ada lagi. Sebenarnya hubungannya sama Pancasila tuh apa sih, kenakalan remaja menurut kalian? Misal ke sila pertama, kalau dari aku ya kan sila pertama tentang ketuhanan. Nah pastinya kalau pacaran minuman keras itu kan udah dilarang ya sama agama. Jadi itu kan pasti sangat berhubungan. Kalau kita sebagai remaja nih, kalau mau menerapin Pancasila sebagai warga negara yang baik, pastinya kan menerapkan Pancasila yang pertama kan. Nah menurut kalian hubungan-hubungan yang lain? Sila kedua sih, soalnya kan berhubungan dengan adab. Oh iya. Iya. misalkan pacaran terus di tempat umum gitu kan ya, Iya. nonton bola gitu kan, ya itu Nanti kan bisa dibanding-bandingin. bisa buat contoh yang buruk buat anak-anak yang masih Nah, kecil. iya. Oh, nah itu masnya kok kayak gitu boleh, aku yang masih kecil Kok jadinya nggak boleh? ya aku berarti kalau udah gede kayak masnya Nggak boleh pengen dong. pacaran. Tapi banyak banget sekarang anak kecil kan tuh kayak bicara kotor, terus apa kayak pacaran, kamu pacaran padahal cuma main-main kan. Iya. Tapi itu juga pengaruh dari remaja dari kakak juga besar. Terus kan kalau sila kedua kan juga itu kayak tawuran, terus keliti kan itu menyakiti orang lain. Oh iya, tidak Nah, berperilaku. ada. Mungkin juga karena sekarang kan era globalisasi juga kan. Jadi Iya soalnya apa ya, internet gitu sih. Iya. Yang sosmed itu Sosmed. kejahatan cybercrime. Kan anak-anak kecil sekarang banyak yang ngomong-ngomong kasar, ngomong Iya, apa saling kan hujat, dari jadinya pengaruh ada dendam kan, jadinya itu internet. iya. Dan SD sekarang ngomongnya kan aneh-aneh. Soalnya kayak shock. Apalagi di TikTok Iya. itu kan sekarang di TikTok aduh Rame banget. komen-komennya itu Toxic. Iya, toxic. Orang Indonesia banget. Peran kalian kan sebagai remaja nih, sebagai mahasiswa juga, terus menurut kalian solusi-solusi dari kalian sendiri buat kenakalan remaja ini apa? Kalau dari aku sih ya dengan kita menerapkan Pancasila aja itu udah cukup sih buat kita, biar kita jauh dari hal-hal yang negatif gitu. dari aku nih, karena kita kan udah remaja, pastinya udah tahu kan yang baik sama yang salah itu gimana. Jadi harus
harus juga nih. Ya, Iya. Hati-hati lagi lah. Kalau dari aku ya kita itu sih lebih mendekatkan diri pada Tuhan, terus mendekatkan diri pada keluarga juga, biar nggak usah nyari kenyamanan Yang di luar. cukup di keluarga. Jadi kan orang tua kadang itu ada yang apa ya, kayak menutup Iya, nggak bisa terbuka, kita nggak bisa jadinya kita tuh ya mau gimana lagi. Kalau kamu di rumah kayak terbuka cerita-cerita apa ini ngapain aja. Nggak terlalu sih, Sama. lebih memendam sendiri. Soalnya kayak responnya juga. Responnya juga Sama-sama feedbacknya- capek juga gitu. Kayak menyadari diri sendiri. Iya. Nah, itu susahnya juga kan anak orang tua kan. Padahal penting banget buat kita masa remaja terus mencari jati diri buat Menurut kalian kalau di era sekarang ini penerapan Pancasila itu udah diterapin belum sih? kalau menurut aku sih belum sih. Soalnya masih banyak banget penyimpangan yang ada. Yaitu contohnya tawuran, masih terjadi tawuran. Anak-anak juga sekarang juga nggak terlalu tahu tentang Pancasila kan. Kalau ditanya di survei itu, kamu tahu nggak Pancasila, penerapan Pancasila yang pertama apa aja? Paling apa? Cuma ibadah terus. Padahal kan Simpel-simpel. Pancasila yang pertama kan kayak berhubungan sama semua seperti pacaran, minuman keras, terus tawuran itu kan nggak boleh. Cuma kayak nggak bisa mengekspresikan gitu kan. harus lebih memahami gak sih nilai-nilai Pancasila terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kayak kurang memahami apa coba kayak mana SD, SMP, SMP. Kita belajar Pancasila berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun sampai sekarang berarti kan masih berlangsung. Sampai sekarang masih ada Pancasila. Berarti kan penting banget Memang Pancasila. harus kayak kesadaran kita sendiri mau menerapkan Pancasila itu. Nah, kita kan udah bahas soal hubungan Pancasila dengan kenakalan remaja. Waktunya juga udah berapa menit nih? Wah, udah panjang banget. Iya kan ya. Udah panjang lebar ya, panjang lebar. Buat video. Nah, pada kesimpulannya, kita sebagai remaja nih harusnya lebih mengerti soal Pancasila lagi, baca-baca lagi soal Pancasila, bukan hanya baca, bukan soal baca aja ya, tapi harus memahami apa aja nilai-nilainya, apa aja yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa, sebagai remaja juga untuk lebih baik lagi sebagai warga negara juga, menerapkan Pancasila sebagai ideologi kita juga. Udah, itu aja. Semoga kedepannya remaja-remaja di sana lebih baik lagi, lebih menerapkan Pancasila lagi. Terus ada nggak harapan-harapan kalian mungkin yang bisa disampaikan? Ya semoga itu sih banyak yang berubah menjadi lebih baik gitu. Ya semoga lebih baik lagi. Terima kasih udah nonton podcast kita. Semoga bermanfaat juga ya. Bye bye.